Meskipun kewenangan DPR, tapi karena ditanya wartawan juga kan, teman-teman media pasti juga menunggu ya. Jadi namanya tunggal, ya satu nama, yaitu atas nama Ibu Destri Damayanti. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat siang, apa kabar? Lama nggak ketemu di DPR. Baik, jadi ada beberapa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik hari ini. Jadi sebagaimana biasa, ada banyak beberapa agenda rutin yang memang kita lakukan, ya, bagian dari rapat-rapat koordinasi dalam rangka persiapan event-event nasional. Ya. Salah satunya adalah hari ini tadi kita rapat koordinasi teknis dalam rangka persiapan pidato kenegaraan tahunan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan nanti rencananya hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Sekaligus memang juga dibahas rangkaian dari bulan kemerdekaan kita di bulan Agustus ini, yang ini sudah tanggal 10 ya, hari ke-10. Di rangkaian yang dimaksud dengan rangkaian adalah setelah pidato kenegaraan tentu saja akan ada beberapa kegiatan-kegiatan sebagai bagian rangkaian tradisi kita memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang contohnya adalah selalu akan ada prosesi renungan suci di Taman Makam Pahlawan, itu di hari Minggu tanggal 16, kemudian hari Senin tanggal 17 adalah puncak acara, yaitu adalah acara upacara memperingati detik-detik proklamasi yang tahun ini akan dilaksanakan di Istana Merdeka. Berkaitan dengan hal tersebut juga kami selaku Ketua Panitia, selaku Mensesnek, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi di dalam war ticket untuk mendapatkan undangan. Namun dapat kami sampaikan karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan 1 blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi 2 sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak masyarakat dapat ikut hadir di istana. Yang kedua, berdasarkan analisa data, kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk tahun ini kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali. Ya, jadi dari seluruh pendaftar kita bisa lihat datanya, karena ada juga yang tahun sebelumnya sudah pernah ikut upacara di istana, tahun lalu juga sudah ikut, sekarang ikut mendaftar lagi. Nah, bukan tidak boleh, tetapi kita akan mencoba membagi porsi dengan berusaha memprioritaskan bagi saudara-saudara kita, masyarakat kita yang belum pernah sama sekali. Jadi kita bagi porsinya itu. Itu berkenaan dengan agenda rapat pada pagi hari ini. Yang berikutnya kami juga izin menyampaikan kepada seluruh teman-teman media, memang dalam rangka atau dari masa El Nino ini masih banyak terjadi karhutlah di sebagian wilayah Indonesia. Beberapa yang sangat banyak jumlah titik api adalah di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, dan yang cukup besar terjadi di Jawa Timur, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, kemudian dengan Pangdam, dengan Kapolda, kemudian dengan Menhub beserta dengan seluruh jajaran Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger
Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya untuk sesegera mungkin melakukan proses pemadaman supaya tidak terus meluas. Sambil juga tentunya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa memang ini kondisi cuaca yang sangat kering sehingga rentan terjadinya percikan-percikan api, sehingga kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri, ya, menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali. Gitu. Jadi termasuk dengan BMKG, kami tadi pagi juga rapat dengan BMKG untuk merancang operasi modifikasi cuaca. Hanya memang secara teknis tidak semuanya memungkinkan dilakukan OMC, tetapi semua dimonitor, kemudian peralatan-peralatan termasuk waterbombing, helikopter, dan pesawat-pesawat yang dapat membantu untuk mengatasi karhutla sesuai dengan petunjuk dan perintah Bapak Presiden tadi malam, hari ini semua kami koordinasikan. Saya kira beberapa hal sementara itu, karena izin kami mau ada lanjut lagi rapat koordinasi yang berikutnya, masih ada masalah ojol dan masalah P3K. Oh, satu lagi saya lupa, satu lagi yang paling penting adalah juga hari ini atas petunjuk dari Bapak Presiden, secara resmi kami diutus dan ditugaskan untuk menyerahkan beberapa surpres ke DPR. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR, dengan Ibu Puan, dengan Pak Dasko, dan sudah secara resmi kami serahkan beberapa surpres. Yang pertama adalah surpres mengenai calon definitif Gubernur Bank Indonesia beserta dengan calon pengganti untuk deputi senior dan calon pengganti untuk deputi gubernur, karena jumlahnya kan berkurang satu. Yang kedua adalah surpres komisioner OJK. Yang ketiga adalah surpres calon-calon duta besar untuk negara-negara sahabat. Jadi itu yang dapat kami laporkan, sekalian rapat koordinasi sekaligus kami menyerahkan surpres secara resmi kepada DPR untuk selanjutnya kami serahkan mekanisme ke Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, terima kasih. Untuk Gubernur BI tunggal atau ada beberapa nama. Jadi sebenarnya ini biar kewenangannya DPR untuk menyampaikan itu. Kalau namanya tunggal. Oh, ini artinya nanya nama nih ya. Ya, meskipun kewenangan DPR, tapi karena ditanya wartawan juga kan, teman-teman media pasti juga menunggu ya. Jadi namanya tunggal, ya, satu nama, yaitu atas nama Ibu Destri Damayanti, yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Besok secara resmi pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Oke, cukup ya. Sementara terima kasih ya. Pengisian Wamentan dan Wamen ini pas gimana Pak? Belum. Itu kan kemarin karena ada pertanyaan mengenai reshuffle, jadi sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle. Nah, yang kami sampaikan adalah jikalaupun ada, mungkin prioritasnya adalah mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal itu sementara saat ini kosong gitu. Nah, contohnya kan Mbak Mentan yang diberi tugas untuk membenahi Badan Gizi Nasional kita, kemudian Wamen IMIPAS yang kemarin kena perkara hukum kan gitu. Cukup? Kalau surprise pergantian Kapolri calonnya Pak? Hah? Calonnya Karyo Kapolri. Surprise 3 tadi sudah saya sebutkan ini. Ya, kalau Kapolri ada. Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang kami monitor di bulan kemerdekaan kita dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak inisiatif-inisiatif digelar di seluruh Indonesia, kreativitas, inovasi-inovasi, perlombaan-perlombaan, mulai dari yang modern, tradisional sampai yang unik-unik, semua berusaha untuk ikut menyemarakkan, ikut memeriahkan pelaksanaan di bulan kemerdekaan kita yang ini bagi kami sekali lagi menyampaikan terima kasih. Banyak inisiatif-inisiatif, termasuk kemarin kami monitor ada flash mob dari teman-teman silat ya, yang diselenggarakan oleh PB IPSI,
Ini juga bentuk dari mengapresiasi budaya bela diri kita, ya, bagian dari memperingati HUT kemerdekaan ditunjukkan. Tentu kita semua memiliki keahlian, memiliki profesi, memiliki bidang masing-masing yang sebagai anak-anak Indonesia semua mari di bulan kemerdekaan ini kita isi sesuatu hal dengan penuh rasa cinta tanah air, penuh semangat persatuan, penuh nasionalisme, penuh kebanggaan kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Nanti lanjut lagi setelah ini. Ya, makanya tadi sudah saya sampaikan, kami izin mohon waktu karena setelah ini kita mau finalisasi mengenai yang saudara tanyakan, Perpres ojol dan keputusan tentang masalah P3K juga. Hah? Lu nanyanya nomor, lu nanyanya itu isinya, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke. Pak Kapolri sama Pak Panglima ikut pembahasannya nggak Mas rapatnya? Dulu ya tadi memang membahas itu persiapan tanggal 14 itu. Pengamanannya gimana Mas dari antisipasi pemerintah pengamanan jelang Agustus? Ya itu kan teknis ya, nanti Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI kami bidangnya bukan di situ. Tapi everything's okay ya, semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan tentu itu bagian dari tanggung jawab kita bersama-sama semua. Ya. Mungkin di kabinet ini bisa merekrut orang tapi luar dari partai. Kalau dari istana menanggapinya gimana? Ya usulan kita terima. Terima kasih. Nanti kita pikirkan ya. Baik. Terima kasih. Belum ada pembahasan mengenai itu soalnya itu. Oke, terima kasih ya. Sehat selalu, banyak teman.